Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Suci Retno Fitri Ariyanti dengan NIM 12405193257. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai pengertian industri kreatif. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai manajemen strategi, yang mana merupakan proses dalam pengambilan keputusan dan menerapkan tindakan mengevaluasi hal apa saja yang sudah dilakukan secara baik agar bisa mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Proses ini dilakukan secara kontinu dengan cara mengevaluasi dan juga mengontrol internal bisnis, melakukan analisis kompetitor, serta menetapkan strategi untuk bisa bersaing dengan baik. Setelah itu, dilanjutkan dengan mengevaluasi kembali strategi secara lebih teratur agar bisa menentukan tindakan yang nantinya akan dilakukan serta memantau perkembangannya atau diganti dengan menggunakan strategi lain. Strategi tersebut harus bisa diterapkan oleh seluruh pihak perusahaan agar bisa menghadapi persaingan dan menampilkan keunggulan perusahaan. Konsep perspektif nantinya akan digunakan saat masalah belum muncul atau sebagai suatu perencanaan yang memang harus dikembangkan. Sedangkan konsep deskriptif akan diterapkan agar bisa menyelesaikan masalah yang harus diselesaikan oleh perusahaan. Saat perusahaan sudah mengetahui dan memahami visinya, maka sumber daya yang tepat bisa ditempatkan pada bagian yang tepat agar bisa mencapai tujuan dari rencana perusahaan. Adanya keputusan dan komitmen pada perencanaan strategis mampu memperkuat posisi perusahaan di dalam persaingan pasar dalam jangka waktu yang panjang. Tentunya hal tersebut akan memberikan keuntungan finansial. Perusahaan yang terus menilai performa dengan menggunakan blueprint perusahaan akan memperoleh respon dan bisa beradaptasi secara cepat dengan kekuatan pasar. Manajemen strategi akan membantu perusahaan menjadi lebih proaktif dan jadi tidak reaktif dalam menentukan perkembangan perusahaan di masa depan. Sekarang kita membahas industri kreatif. Menurut DCMS atau Creative Digital Industry National Mapping Project ARC, Center of Excellence for Creative Industry and Innovation. Pada tahun 2007, industri kreatif merupakan industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Sedangkan Muhammad Adam Jerusalem pada tahun 2009 bahwa industri kreatif ini merupakan industri yang mempunyai keaslian dalam kreativitas individual, keterampilan dan bakat yang mempunyai potensi untuk mendatangkan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja melalui eksploitasi kekayaan intelektual. Sedangkan menurut United Nations Conference on Trade and Development atau UNITED pada tahun 2008 dalam Muhammad Adam Jerusalem yang 2009, industri kreatif adalah yang pertama siklus kreasi, produksi dan distribusi dari barang dan jasa yang menggunakan modal kreativitas dan intelektual sebagai input utamanya. Terus yang kedua yaitu bagian dari serangkaian aktivitas berbasis pengetahuan, berfokus pada seni yang berpotensi mendatangkan pendapatan dari perdagangan dan hak atas kekayaan intelektual. Pengertian yang ketiga ada terdiri dari produk-produk yang dapat disentuh dan intelektual yang tidak dapat disentuh atau jasa-jasa artistik dengan muatan kreatif
nilai ekonomis, dan tujuan pasar. Yang keempat yaitu bersifat lintas sektor antara seni, jasa, dan industri. Dan yang terakhir ada bagian dari suatu sektor dinamis BAM dalam dunia perdagangan. Nah, dan berdasarkan berbagai pendapat di atas, industri kreatif merupakan industri yang mendasarkan pada inovasi, ide-ide baru dari sumber daya manusia yang kreatif, seperti yang terdapat pada PPT tersebut. Sekian materi dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum, terima kasih.